yang bikin tertarik masuk ke sebuah perusahaan yang fokusnya kok ya teknologi terus lingkungan gitu, right? Sebenarnya honestly speaking, aku dari dulu memang has always been a woman of nature sih. Jadi aku memang suka banget berada di outdoor gitu. Okay. Jadi maupun enjoying the view of mountains, rivers, dan kadang juga suka visit forest ya, kayak forest areas yang ada driveway-nya. Kayak I've always been like to doing that gitu loh. And honestly speaking, recently kayak for the past few years itu I do realize that the nature is not as healthy as it used to be. Wow. Yes, right. dari sana I was thinking that okay, maybe I should try to contribute to something that is environmentally related. Nah dari sana ketemu Jejak In. Di tahun berapa tuh? Nah tahun berapa ya? Ingat, 2000 sebelum pandemi 2019an. Oke. Iya. Tapi I only joined Jejak In 2020. Officially. Dari sana itu I realized that Jejak In itu tipe perusahaan yang masih niche marketnya. Dan masih belum banyak yang seperti Jejak In sendiri, dimana bisa menggabungkan lingkungan dengan aspek teknologi. And me as a tech savvy person, aku juga aku juga memang quite keeping up with the trend and tracks ya regarding developments of new technologies. Jadi I really find that these two qualities really match up with each other. That's why I really find Jejak In an interesting place to actually start off with gitu. Kalau orang menanam pohon itu bisa diintegrasikan ke sebuah sistem di dalam aplikasi. Yang langsung dari gadget atau dari handphonenya. Yes. Right. Dulu orang itu kalau keren, ya? kalau mau menanam pohon harus turun ke lapangan, harus engage cari NGO partnernya dan segala macam. Tapi do you ever imagine that it could just be one click away transparently from the gadget that you have right in front of you? Di era yang semakin modern, walaupun sebenarnya nggak apa-apa juga ikutan langsung tree planting, tapi betul. Bahwa mitigasi emisi bisa lebih cepat, lebih mudah kayak gitu tuh 10 tahun lalu, I can say belum. I was part of yang tanam pohon ke Gunung Gede Pangrango setiap 2 minggu literally, helping out CSR and all that. Tapi benar juga bahwa semakin advance teknologinya, you can do it, kita semua bisa lakuin jauh lebih cepat dan jauh lebih efektif karena memang sistemnya udah kebentuk ya, ekosistemnya ya. Di Jawa Tengah sempet ya? Di Jawa Tengah pernah, di Semarang. Serunya tahu nggak apa? Boatnya mogok. No. In the middle of nowhere. Perahunya mogok. Isinya berapa orang? Kurang lebih di sana kita ada 12-13 orang ya, satu boat. Okay. Nah itu ternyata kita we went at the wrong timing. Jadi it was a good lesson learned juga untuk kita. Jadi mana kalau penanaman mangrove itu memang di Semarang kemarin itu airnya itu sangat dalam. Jadi makanya boatnya itu bisa berlancar kan. Tapi karena waktu itu kita perginya siang, dia surut. Oh, kedalaman airnya nggak segitunya. Perahunya berat. Dia nancep ke tanah. No. Nggak bisa jalan. Jadi dia mesinnya tuh giling gitu ya? Lumpur. Iya. Wow. Lumpur tanahnya tersebut. Jadi boatnya nggak bisa gerak. Berapa lama kejadiannya? Lumayan 30 menitan, kita harus 30-35 menitan kita harus menunggu sambil dicoba-coba terus itu mesinnya sampai akhirnya itu agak pasang lagi. Baru akhirnya agak naik lagi baru kita bisa jalan. Gak ada yang bisa ngapa-ngapain juga. Gak ada yang bisa ngapa-ngapain, mau turun duluan juga. Agak labil ya. Iya. Ya gitu. Jadi akhirnya dari sana banyak penduduk sekitar juga yang langsung datang membantu untuk mendorong boatnya ke lokasi. Dan setelah kita sampai di lokasi baru kita udah tuh ganti-ganti sandal, cemplung. Padahal nyemplung juga ya. Tapi mungkin kalau di tempat boatnya nyangkut agak cukup dalam sih sebenarnya. Sebenarnya lebih ke saya takut sih waktu itu. Karena belum pernah nyemplung di area mangrove yang segini gitu kan. Iya. Ini blush gitu nggak ya? Jadi kayak takut kelelep aja gitu kan. Terus kayak ngeliat kayak ini sedalam apa ya kira-kira gitu kan. Jadi kayak masih dalam fase analyzing gitu ya. Kalau udah kelihatan mangrove-nya ketahuan akarnya ada di situ ya. Iya betul. Kalau udah ketahuan mangrove-nya campur aja nggak apa-apa kan. Tapi dokumentasinya menunjukkan emang kelihatannya bahagia sih pas lagi tanam mangrove tim Jejak tuh. Oh dokumentasinya. Iya. Waktu kameranya udah stop biasanya udah ya. Nah, sudah kayak gini-gini semua. Kayak udah kayak kipas-kipas sate kepanasan ya kan.